Halo sobat Nime yang puasanya cuma cura-cura, pura-pura. Waduh. Yuk langsung lagi kita gaskan Dragon Master. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhu Mingao pergi dari kota Ninhai, kini Zhu ia ingin pergi mencari armor baru untuk Xiaoqing dan juga Xiaohui. Maka dari itu Zhu kini ia pun mendarat di salah satu cabang dari sekte Zhu yang paling dekat dengan posisinya saat ini, yaitu berada di kota Qincheng. Dan setibanya di cabang itu, Zhu ia pun dihampiri oleh seorang gadis yang berujar, "Hei, apakah kau tuan muda yang dikatakan oleh pelayan?" Tanya gadis ini. "Ah iya, ini adalah aku, tuan muda Zhu Mingao." "Apa? Zhu Mingao? Aku pernah ke ibu kota saat usiaku 13 tahun dan aku bertemu dengan sepupuku yang muda dan juga tampan. Tapi kau, mirip sih, tapi apakah itu benar?" "Hah? Mirip? Mirip dengan diriku sendiri. Cemana pula nih?" sambut dari Zhu. "Ya, kau mirip sekali dengan dirinya. Tapi sepupuku itu ia menjadi gila. Dari seorang god mortal tingkat jago, ia malah menjadi seorang biasa. Orang biasa dan itu membuatnya menjadi gila." "Hei, ya aku memang bukan lagi god mortal, tapi saat ini aku adalah seorang Dragon Master," sambut dari Zhu. "Apa? Dragon Master? Benarkah?" "Aku juga Dragon Master," sambut gadis ungu ini. Dan untuk pelayan ini, "Nona, saya belum pernah bertemu dan melihat tuan muda dari keluarga Zhu. Jadi aku ragu kalau ini..." "Tidak, dia benar adalah sepupuku. Saya ingat wajahnya memang ada coret sedikit." Waduh. "Iya, aku akan bertemu dengan tuan putri dari negeri ini, saudara Zhu. Apakah kau mau pergi melihatnya juga?" Nona, tuan muda baru saja datang, biarkanlah ia beristirahat dulu." "Ah, tidak apa mas, tidak apa. Aku baik-baik saja. Aku juga baru pertama kali datang ke kota Qincheng ini. Jadi aku mau jalan-jalan dengan sepupuku ini," sambut dari Zhu. Sedangkan di tempat lain, di rumah bangsawan keluarga Li yang ada di kota Qincheng ini. Kakak Zhu, kau lihat, itu adalah rumah bangsawan milik keluarga Li. Dan putri tertua mereka adalah Putri Li Chai Mung. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan diriku, ujar gadis ungu itu. Ya, kini Zhu dan juga sepupunya, mereka pun datang untuk menyapa putri yang ada di kota ini. Dan gadis ungu ini juga mengatakan kalau hari ini ada tamu dari ibu kota juga. Jadi ya, ayo kita melihatnya. Dan tak lama setelahnya, kini Zhu yang tiba di tempat ini, doi pun lalu dikenalkan oleh sepupunya ini. "Halo kakak-kakak, ini adalah sepupuku dari ibu kota dan aku membawanya untuk memperkenalkan kepada kalian semua. Dan ia juga baru pertama kali datang ke kota ini." "Ah, benarkah? Kebetulan sekali, ada tamu juga, ada tamu kehormatan dari ibu kota pula," ujar gadis cantik ini yang bernama Li Chai Mu. Hei, melihat dua orang kampret yang ada di belakang gadis itu membuat Zhu pun sedikit ternotis karena ia kenal dengan mereka. Maka dari itu, ternyata itu kau. Ya, disapa oleh Zhu membuat mereka pun tersentak. Kau. Ternyata itu adalah kau, Zhao Xiao. Wah, hari yang sangat sial ya, ujar dari Zhu. Sedangkan untuk Zhao Xiao sendiri ketika ia disapa oleh Zhu, bocah itu berlalu terdiam. Ternyata di sini ada bocah lainnya pula, yaitu Zhao Yu. Ada tuan muda Zhu. Apakah kau datang ke tempat ini untuk mencium aroma bunga dan juga mencari seorang wanita pula? Ujar bocah lainnya ini. Tidak, aku hanya kebetulan saja lewat tempat ini, sambut dari Zhu. Hei, melihat mereka berdua saling menyapa satu sama lain membuat Putri Caimu ini ia berujar, "Tuan muda, apakah kalian saling mengenal tuan?" Iya. Ada pencuri yang menerobos ke tempat suci milik keluarga kami dan aku mengirimkan beberapa naga untuk mengejarnya. Tapi ia ternyata berhasil lolos," ujar bocah Zhao Yu itu. Ya, dan setelahnya aku tahu kalau ternyata pencuri itu adalah tuan muda Zhu Mingao, tambah bocah kampret ini. Dan untuk membalas kata-kata si kampret itu, di sini Zhu ia berujar, "Iya, hari itu aku sedang minum-minum dengan kakakmu sampai larut malam. Dan aku juga tersesat di istanamu. Dan aku terbang untuk melihat arah dan ternyata kalian malah menganggap kalau aku akan menerobos wilayah kalian. Dan jika bukan karena kakakmu, aku pasti sudah memotong semua naga-naga yang kalian miliki." Sambut dari Zhu. Ya, itu adalah masa lalu dan sangat disayangkan good mortal yang kuat dan juga jenius ternyata telah jatuh dan tak mudah lagi untuk mencari lawan yang seimbang untuk diriku. Ujar bocah ini, dan ini sungguh sangat disayangkan. Yang mulia, kakak, ia adalah seorang Dragon Master saat ini, ujar kampret ini. Kau adalah Dragon Master kah? Zhu Mingao menjadi seorang Dragon Master. Lelucon macam apa ini? Ujar bocah Zhao Yu itu.
Ya, Anda benar pangeran muda. Haha, ini adalah lelucon yang menarik. Dan untuk Zhu sendiri, ketika aku melihat ada Zhou Xiao di tempat ini, aku merasa sudah sial. Dan siapa yang menduga kalau ternyata, aku malah bertemu dengan kau juga. Sungguh sangat sial sekali hari ini, sambut dari Zhu. Dan sepertinya Dewa Badai yang mengatakan kalau aku harus datang ke kota ini ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Sambut dari Zhu. Lancang sekali kau, ujar si kampret ini yang mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu. Tidak pangeran kecil. Aku sungguh sangat suka dengan bocah yang temperamen seperti ini. Ya, bocah yang memang tidak kenal takut. Dan dia adalah tuan muda dari keluarga Zhu. Dan ia juga memiliki standar pijakan yang sama dengan diriku. Sama-sama tuan muda besar. Jadi itu masih dapat diterima. Dan untuk menurunkan tensi, di sini Putri Caimu, ia pun memberikan segelas anggur kepada masing-masing dari mereka agar tensi tidak lagi meningkat. Ya, terima kasih Nonali, Anda sungguh sangat sopan, ujar bocah kampret ini. Dan untuk Zhu sendiri yang melihat si kampret ini ada di tempat ini, ia pun curiga. Ketika ada sesuatu yang salah, pasti ada kampret di baliknya. Dan pertanyaannya, si kampret ini kenapa ia ada di kota ini? Pikir dari Zhu. Dan setelah pertemuan itu, kini mereka pun berpisah. Dan kini kampret Zhou Yu itu, ia pun bertemu dengan seorang kampret lainnya pula, yaitu bocah An King. Apa? Kenapa bocah itu ada di kota ini? Apakah orang-orang dari keluarga Zhu telah tahu tentang rencana kita? Tanya kampret keluarga An ini. Tidak. Ini masih belum jelas. Jika mereka memang tahu, mereka pasti tidak akan mengirimkan Zhu Mingao. Baiklah. Apa kita akan tetap menjalankan rencana dan sekalian menyingkirkan si kampret itu? Tanya bocah An itu. Iya, tapi saat ini ia adalah seorang Dragon Master yang masih ada di tahap pelatihan. Dan apakah aku harus turun tangan langsung untuk mengurus hal yang seperti ini kah? Tidak tuan, Anda tidak perlu melakukannya. Kalau begitu biar aku saja yang mengurus si kampret itu, ujar bocah An ini. Sedangkan di tempat lain, sembari udut Zhu di sini ia pun bertanya kepada sepupunya. Aro, kenapa si kampret Zhou Yu itu ia datang ke Qincheng ini? Tanya dari Zhu. Entahlah, mungkin saja ia akan menjadi seorang raja. Dan untuk menjadi seorang raja, dia harus memilih seorang permaisuri, ujar gadis ungu ini. Dan untuk Zhu, ya, menurut tradisi dinasti ini, untuk menjadi seorang raja, dia harus ada di tingkatan raja pula untuk dapat menjadi seorang raja. Tapi dengan bakat yang dimilikinya untuk menjadi seorang raja, seorang master yang ada di tingkatan raja itu tidaklah sulit. Dan sepertinya ia pasti menyembunyikan sesuatu, pikir dari Zhu. Di sini Zhu juga berujar, untuk memilih seorang permaisuri itu membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Karena itu akan dapat memberikan calon raja di masa depan. Apa? Calon raja? Raja baru artinya wilayah kekuasaan baru. Tidak, ini buruk. Pikir dari Zhu yang tiba-tiba saja ia ternotis. Ya, aku mengerti, pikir dari Zhu. Ya, jika Zhou Yu itu ia memilih Putri Caimu menjadi permaisurinya, maka dari itu kota ini akan menjadi wilayah kekuasaannya. Yang artinya sekte Zhu ia akan ada di wilayah kekuasaan dari si kampret itu. Dan dalam arti lain, sekte Zhu cabang ini pasti akan ada di bawah kendalinya. Dan itu tidak, sial, aku harus menghentikannya. Dan sepertinya aku yang ingin bertemu kembali dengan para ciwi-ciwiku harus tertunda lagi, pikir dari Zhu. Dan melihat Zhu yang termenung dan mengerutkan jidat membuat gadis Ruo ini, ia pun bertanya, kakak, ada apa? Kenapa? Apa yang kau pikirkan? Tidak ada, sambut dari Zhu. Iya, ngomong-ngomong, paman ada di mana? Tanya dari Zhu. Iya, ayah saat ini ia pergi ke ibu kota. Iya, aku lupa. Ayah meminta kepadaku untuk mengumpulkan kristal angin dandelions. Apa? Buat apa bunga itu? Tanya dari Zhu. Ya, bunga itu dapat memperkuat api tahu. Dan jika kau menghancurkan benih angin, itu akan memberikan kekuatan angin yang sangat kuat. Jadi benda itu dapat menghasilkan senjata tingkat tinggi kah? Tanya dari Zhu. Ya, kau benar. Tapi itu akan ada tanda bilah angin atau kekuatan angin jika kau menggunakan tanaman dandelions itu, ujar gadis ini. Ya, kebetulan sekali aku memang menginginkan membuat zirah angin untuk nagaku, sambut dari Zhu. Oh iya, kalau begitu ayo kita tinggal perbanyak saja tanda angin itu. Dan itu dapat membuat nagamu akan menjadi lebih baik lagi dalam hal mengkontrol angin. Dan itu akan menghemat tenaga untuk nagamu dalam hal penerbangan jangka panjang. Karena dengan begitu nagamu tidak akan mudah untuk kelelahan, sambut gadis Ro ini. Ya, aku mau itu, sambut dari Zhu. Baiklah, kalau begitu kakak, ayo kita pergi berburu dandelions itu bersama-sama, ujar gadis itu. Dan Zhu ia pun tahu kalau pasti gadis ini ia ingin agar akulah yang mencari dandelions itu.
Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun tiba di suatu taman bunga Dandelions. Dan kini mereka pun yang tiba di taman ini. Kakak Zu, Dandelions ini sungguh sangat tidak mudah untuk ditangkap. Mereka sangatlah cepat, ujar gadis roh itu. Hei, ini kan cuma bunga, apa yang sulit, pikir dari Zu. Tapi begitu itu akan ditangkap oleh Zu, bunga itu ternyata dapat terbang menjauh. Terbang cu. Benda ini ternyata dapat terbang menjauh. Maka tadi itu shocking. Kau uruslah benda ini, jadikanlah benda ini sebagai latihanmu, ujar dari Zu. Dan untuk Shocking sendiri ternyata ia tidaklah mudah untuk dapat menangkap Dandelions itu. Shocking, apakah sesulit itu untuk dirimu dalam melakukannya? Pikir dari Zu. Karena memanglah di sini Shocking ia sungguh sangat sulit dalam usahanya menangkap bunga-bunga itu. Shocking, coba kau jatuhkan benda itu dengan api hijau yang kau miliki, ujar dari Zu. Dan benar saja, kini Shocking ia pun melepaskan api hijau miliknya. Awas, hati-hati, sambut gadis roh itu. Karena memang benar saja ketika api Shocking mengenai bunga itu, meledak. Bunga itu pun meledak, walaupun memang ledakannya tidaklah besar, tapi efek shock wave-nya itulah yang membuat Zu ia pun harus terpental. Aku lupa mengatakannya kepada dirimu saudara Zu. Kalau mereka ini diserang, mereka pasti akan dengan instan terpisah-pisah dan melepaskan napas angin yang dapat meledakkan shockwave. Mendengar itu membuat Zu pun berujar, "Hei, kenapa kau tidak bilang dari tadi sih? Bikin kaget saja," sambut dari Zu. Kan aku nggak tahu kalau kau akan meledakannya, ujar gadis roh itu. Maka dari itu, Shocking, jangan kau ledakan, tangkap saja dengan normal. Jika kau tidak bisa menangkapnya, tidak akan ada jatah makan malam untuk dirimu, sambut dari Zu. Melihat Shocking yang melakukannya, di sini gadis roh ia pun berujar, saudara Zu, menangkap Dandelion itu sungguh sangat sulit. Bahkan ada juga Dragon Master tingkat raja aja, mereka tidak dapat melakukannya. Benarkah? Tapi tenang saja, ayo kita lihat dulu aksi dari Shocking, sambut dari Zu. Tapi kakak, nagamu sungguh sangat luar biasa cepat. Aku yakin di masa depan ia pasti dapat mengalahkan naga yang ada di tingkatan raja, ujar gadis roh itu yang melihat kemampuan dari Shocking yang memang sungguh sangat luar biasa cepat. Apa? Mengalahkan raja ini? Tidak mungkin, sambut dari Evil Star yang memang mendengar pembicaraan mereka berdua itu. Namun tiba-tiba saja bola bulu ini pun keluar, dan itu membuat Zu pun sadar kalau sepertinya di tempat ini ada tempat energi spiritual. Maka dari itu, Aro, apakah ada sumber energi spiritual di tempat ini? Hei, kakak, kau sungguh sangat peka, bisa sampai tahu kalau ternyata di tempat ini memang ada energi spiritual, ujar gadis itu. Maka dari itu, ayo, di sebelah sana ada sebuah sumber energi spiritual milik keluarga kita. Tidak jauh kok, sambut gadis ungu itu. Baiklah, selama Shocking mengumpulkan Dandelions itu, ayo kita pergi ke tempat itu. Dan kini Zu yang berjalan, kini ia pun berada di celah angin milik keluarganya. Kakak, kau lihat, angin kencang bertiup setiap tahunnya di tempat ini. Dan itu mengikis bebatuan yang ada di tempat ini. Dan itu juga membuat batu beratribut angin muncul di tempat ini. Di tempat ini juga setidaknya ada 1000 batu yang dapat dipanen setiap tahunnya, ujar gadis itu. Kalau aku tahu seperti ini, aku tidak akan pernah beli, tidak akan pernah membuang-buang uang untuk membeli barang material spiritual yang dibutuhkan memang untuk Shocking. Sungguh sangat menyebalkan, pikir dari Zu. Dan untuk bola bulu ini, ia begitu antusias karena memang energi spiritual yang ada di tempat ini adalah makanan, makan, pikir dari bola bulu itu. Tapi begitu ia akan menyerap itu semua, ia pun ditangkap oleh Zu. Dan di sini Zu berujar, "Hei, ini adalah jatahku," sambut dari Zu. Namun di sini gadis ini pun juga berujar, "Kakak, lihatlah celah batu itu. Ini ada banyak sekali energi spiritual di tempat ini, tapi sayangnya kita tidak dapat memasukinya. Dan kami juga tidak berani untuk dapat menghancurkannya, karena kami takut kalau angin spiritual tidak akan lagi masuk melalui tempat ini," tambah gadis ungu itu. Bukankah ini kebetulan yang sangat luar biasa, sambut dari Zu. Maka dari itu, makan. Aku makan banyak sekali, ujar bola bulu ini yang memang dilemparkan oleh Zu untuk masuk ke dalam celah-celah batu itu. Tapi sungguh sangat terkejutnya bola bulu itu ketika ia terjepit di celah batu itu karena ia terlalu banyak menyerap energi spiritual yang ada di dalam celah bebatuan itu. "Tuan, aku kejepit." "Hei, berapa banyak energi yang kau serap, sambut dari Zu. Baiklah, aku akan membantu mengeluarkanmu. Tapi kita bagi sedikit auramu untuk Shohi." Dan di sini bola bulu itu ia pun memberikan banyak sekali energi spiritual untuk Shohi yang memang saat ini ada di dalam domain spirit miliknya Zu.
Dan untuk Xiaohui sendiri saat ini, ia sedang asik-asik tidur. Dan tiba-tiba saja ia sedikit ternotis karena ia kini merasakan ada energi yang sangat luar biasa mengalir ke arah tubuhnya. Dan energi murni itu yang sangat luar biasa menghantam dirinya. Dan itu membuat Xiaohui kini ia pun bertransformasi menjadi bentuk remaja dewasa. Wah, ini sangat edan. Sepertinya aku memang harus banyak tidur lagi di masa depan. Wih, sambut dari buaya kampret ini. Dan Zhu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaohui membuatnya berujar, kadal kampret, bisa-bisanya aku punya kadal yang seperti ini. Waduh, pikir dari Zhu. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.